Shalom sahabat Aku dan Dia. Senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda kembali melalui ruang dengar Anda. Doa saya Anda diberkati melalui perjumpaan kali ini dalam topik doa bagian pertama. Selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, doa sangat penting dalam kehidupan kita. Martin Luther pernah berkata bahwa doa adalah napas bagi orang percaya. Itu berarti doa menjadi kebutuhan dasar bagi orang percaya yang melaluinya kita berelasi dan memenuhi kebutuhan akan Allah sumber kehidupan kita. Seperti halnya kita tidak dapat hidup tanpa bernapas, maka sesungguhnya kerohanian kita juga tidak dapat hidup dan bertumbuh bila kita tidak berdoa. Pastilah dalam hidup sebagai manusia yang mengaku percaya kepada Tuhan, pernah bahkan mungkin selalu berdoa kepada Tuhan. Paling tidak, doa makan atau berdoa ketika sedang ada dalam kesulitan atau ketika ada dalam ibadah. Doa yang dipanjatkan biasanya berisi permohonan agar hidup berhasil, jauh dari kesulitan, dan permintaan yang sesuai dengan keinginan dalam hati. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan doa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah kata benda yang artinya permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Sedangkan kata kerjanya adalah berdoa. Mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Doa yang merupakan kata kerja berhubungan dengan orang lain, yaitu mendoakan. Artinya, berdoa atau bersyukur kepada Tuhan atau memohon selamat untuk orang lain. Dan juga mengucapkan doa berkat bagi orang lain dan meminta kepada Tuhan. Sekarang, apa arti doa atau definisi doa dalam iman Kristen atau menurut Alkitab? Doa merupakan suatu tindakan menghubungkan diri kepada Tuhan, baik dengan ataupun tanpa perkataan. Dalam Perjanjian Lama, doa adalah percakapan Tuhan dan manusia yang berisi permohonan, syafaat, pengakuan, dan pengucapan syukur yang dilakukan pada jam-jam dan hari-hari tertentu. Doa juga dihubungkan dengan persembahan korban. Hal ini menunjukkan adanya kesatuan antara kehendak Tuhan dan kehendak manusia, suatu penyerahan diri dan penaklukan diri manusia kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang doa dan menjadi teladan dalam berdoa. Ia sering berdoa kepada Allah Bapa. Doa harus dilandasi dengan kesungguhan dan dasar doa adalah kebaikan Allah Bapa. Beberapa contoh kehidupan doa Tuhan Yesus terdapat di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kemudian di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 46, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 21, dikatakan ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Masih banyak ayat Alkitab yang menuliskan tentang teladan Tuhan Yesus dalam berdoa. Tetapi cukuplah beberapa ayat dari Injil Markus dan Lukas yang sudah saya ungkapkan tadi, mewakili tentang keteladanan Tuhan Yesus dalam berdoa. Dalam surat Ibrani 5 ayat 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut.
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Doa dalam Perjanjian Baru mencakup pujian, pengucapan syukur, syafaat, merealisasikan kehadiran Allah, dan juga permohonan. Sahabat, dalam Alkitab, doa adalah kebaktian mencakup segala sikap roh manusia dalam pendekatannya kepada Tuhan. Orang Kristen berbakti kepada Tuhan jika ia memuja, mengakui, memuji, dan mengajukan permohonan kepada Tuhan dalam doa. Doa sebagai perbuatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh roh manusia, dapat juga dipandang sebagai persekutuan dengan Tuhan, selama penekanannya diberikan kepada prakarsa ilahi. Seseorang berdoa karena Tuhan telah menyentuh rohnya. Doa merupakan karunia Tuhan. Roma pasal 8 ayat 26 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Orang percaya berdoa dalam roh. Karena itu doa merupakan kerjasama antara Allah dan orang percaya dalam nama Bapa, Allah Putra oleh dorongan Roh Kudus. Sahabat aku dan dia, dari uraian tadi dapat dikatakan dengan kalimat yang lain, bahwa doa adalah komunikasi yang penuh kasih dengan Tuhan. Doa juga merupakan jalan utama mengembangkan hubungan dengan Bapa. Doa seumpama hubungan seorang anak dengan bapaknya. Karena seorang Kristen telah dilahirkan ke dalam keluarga Allah, wajarlah baginya berdoa seperti seorang anak meminta kebutuhan kepada ayahnya. Kita sedang hidup dalam masa penuh bahaya. Masa ini adalah masa untuk berdoa. Lebih banyak hal dapat terjadi melalui doa daripada melalui hal-hal lain. Doa adalah senjata kita terampuh, sebab doa adalah ekspresi dari kebutuhan spiritual batin kita. Melalui doa, kita dapat menemukan kekuatan roh, bimbingan, kebijaksanaan, kegembiraan, dan kedamaian batin. Doa mungkin panjang atau pendek, sendiri atau berkelompok, diam atau bersuara, tetapi itu harus menjadi komunikasi yang benar dengan Tuhan dan tidak dilakukan untuk pengakuan publik atau pamer. Doa juga dapat dikatakan sebagai perisai bagi orang percaya. Sekarang mari kita lihat ayat-ayat Alkitab yang menuliskan tentang doa namun menggunakan ungkapan yang lain. Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Kemudian Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Dalam kitab Mazmur, ungkapan kata berseru atau berteriak adalah ungkapan yang menunjuk kepada tindakan berdoa. Berteriak bukan dalam arti berbicara dengan suara yang keras. Ini adalah ungkapan dalam mencurahkan isi hati kepada Tuhan, tidak dengan suara yang keras, tetapi Tuhan mendengar. Yesaya 58 ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Memanggil nama Tuhan juga merupakan tindakan doa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Menyerahkan kepada Tuhan, tentu hal ini juga merupakan tindakan doa. Karena ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran, pergumulan,
atau persoalan hidup kita kepada Tuhan, maka kita melakukan dengan berkomunikasi kepada Tuhan. Ada pula gambaran lain tentang doa di dalam Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kata sujud menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan yang adalah pencipta dan pemilik hidup kita. Sikap sujud juga merupakan sikap sangat berharap akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 25 ayat 1. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Ratapan 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Mengangkat jiwa atau mengangkat hati kepada Tuhan berarti menjalin komunikasi dengan Tuhan yang adalah Roh. Inilah tindakan doa yang dapat kita lakukan. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. 1 Samuel 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Mencurahkan isi hati berarti mengungkapkan semua yang kita rasakan, yang ada dalam hati yang merupakan beban, kesesakan, pergumulan kita. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dekat pada Allah dan menghadap Allah, tentu ini bukan seperti dengan sesama yang berhadapan muka dengan muka. Tetapi kita ada dalam hadirat Tuhan dalam perbuatan bakti kita. Memang nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita dapat bertemu muka dengan muka. Namun pada masa sekarang di zaman akhir ini, ketika kita berhadapan dengan Tuhan yang adalah Roh, tentu kita belum bertatap muka. 2 Tawarikh 32 ayat 20. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Ayub 8 ayat yang kelima. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sahabat, sampai di sini pertemuan kita. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.